Musibah dapat membuat manusia berubah. Kadang bisa berubah menjadi lebih baik atau sebaliknya. Perubahan itulah yang membuat saya mendaki gunung. Dari seseorang yang suka rebahan, kini sedikit-sedikit berubah bergerak untuk mengeksplorasi alam. Tujuan saya kali ini adalah mendaki gunung. Bersama teman-teman saya, kali ini saya merencanakan untuk mendaki Gunung Slamet. Gunung Slamet sendiri merupakan gunung kedua yang saya daki setelah Gunung Prau di tahun 2023 yang lalu. Enggak seperti teman-teman saya yang lainnya yang sudah sering bolak-balik ke gunung-gunung di Indonesia, terutama di Jawa Tengah, saya baru 2 kali. Maklum, mendaki bukan prioritas dan keahlian saya. Karena jaraknya yang tidak terlalu jauh dari tempat kami berasal, Gunung Slamet menjadi opsi kita kali ini. Kami berangkat pukul 9 malam menuju ke base camp kompak yang berada di Guci. Kita melakukan registrasi dan pengecekan barang, logistik, dan sebagainya. Kesempatkan mengobrol dengan para penjaga, berleha-lehe sebentar, menginap semalam karena rencananya pendakian akan kita lakukan besok pagi. Keesokan paginya kami kembali mengecek perlengkapan mendaki, mempersiapkan apa saja yang dibutuhkan, dan melakukan hal yang paling penting di muka bumi ini. Ya, sarapan. Selepas sarapan, saya dan rombongan memulai pendakian. Karena tidak ingin memulai pendakian dengan perut yang kenyang, juga ingin menghemat tenaga, barang-barang kami yang berupa 3 tas carrier, kami naikkan ojek sampai ke pos 1. Oh iya, perkenalkan dulu teman-teman saya yang bertugas memimpin pendakian kali ini bernama Fani, yang biasa saya panggil Mas Kenol. Yang suka malu-malu di depan kamera bernama Rifki, yang tinggi besar bernama Dowi, dan di antara kami berlima yang paling rupawan sekaligus blenger bernama Zaki. Musabab mendaki melalui jalur via kompak daripada jalur terkenal lainnya seperti Bambangan, karena alasan jalur ini masih sepi. Menurut saya pribadi, jalur Kemang itu jalur favorit saya sih. Vegetasinya masih lebat, enak. Oh gitu ya. Dan Hutannya masih asri gitu ya. masih asli. Semoga cuacanya cerah ya. Amin. Setelah beberapa menit berjalan dari base camp, kita berhenti sejenak di gerbang pendakian. Berdoa, memohon keselamatan, naik maupun turun, dan diberikan cuaca yang cerah. Pada Sari Adventure, sukses! Dan benar saja, vegetasi masih sangat rapat di sini. Seperti jalur yang baru saja diperawani, tidak seperti Bambangan yang sudah ramai dimasuk-masuki. Hanya ada kami berlima tanpa adanya pendaki yang lain. Kesunyian hutan menandakan ketenangan bagi saya sendiri. Menghilang sejenak dari tuntutan riuhnya dunia, pekerjaan, dan tuntutan-tuntutan lainnya. Kita pun berjalan dari gerbang menuju ke pos 1. Tentu saja, tanpa adanya carrier yang sudah kami naikkan ojek, perjalanan tak terasa melelahkan. Setelah hampir setengah jam berjalan dari base camp,
Sekitar pukul 10 siang kami sampai di pos 1. Ya alhamdulillah kita sudah sampai di pos 1. Namanya Curug Kocor via Kompak. Jalannya lumayan. Padahal ini tanpa carrier ya, karena carrier sudah kita naikkan ojek. Terus kita Mas, biasanya carrier sudah kita naikkan ojek, jadi tanpa carrier pun berat. Apalagi kalau ada carrier. Nah, tantangan selanjutnya itu setelah dari pos 1 ke pos 2, 3, 4 itu kita akan menggunakan carrier. Perlu saya sampaikan terlebih dahulu bahwa jalur via Kompak ini memiliki 8 pos pendakian. Saya dan teman-teman berencana untuk mendirikan tenda di area camp atau pos 5. Nah, ketika sudah membawa carrier, tantangannya jadi double. Capek juga, berat juga. Caki aman, Caki? Aman, Bos. Aman. Dikarenakan pendakian ini mendadak dan saya adalah pribadi yang jarang berolahraga, tanpa adanya persiapan sama sekali karena sibuknya bekerja, tentu ini menjadi pendakian terberat saya. Dan bisa ditebak, saya pun sering mengeluh di tengah jalan. Ya buat saya sih pertama lumayan sih jalannya, gampang pegel karena orangnya nggak olahraga, gampang capek, perokok aktif juga, makanya jangan kenceng-kenceng kalau ngerokok. Ntar kalau muncak gunung Siap-siap baik. saya semangat. Kami berlima berkomitmen untuk pendakian dari pos 1 sampai ke pos 5 untuk berjalan santai. Saya pun gak masalah. Toh saya pun orangnya gampang capek. Di setiap pos kita sering berhenti, beristirahat, mengisi botol minum dengan sumber mata air. Cuaca terbilang cukup cerah. Beruntungnya, mendaki lewat jalur ini adalah panas matahari tidak langsung menyorot ke tubuh, karena terhalang langsung oleh pepohonan, ditemani kabut yang datang dan pergi seenaknya. Jadi alhamdulillahnya yang bikin kita semangat itu karena cuacanya yang terbilang cerah, tidak turun hujan, gerimis, cuma berkabut. Ya, semoga cuaca cerah menemani kita sampai ke puncak. Ini kok kan? Masih duduk. Sampai di pos. Pos 3. Jadi sekarang kita menuju ke pos 4 setelah dari pos 3. Dari pos 1 jaraknya ke pos 4 itu lumayan jauh. Tapi dari pos 4 ke pos 5-6 itu jalannya cukup dekat tapi sedikit menanjak gitu. Ini bawa tas yang nggak perlu dan nggak perlu banget itu aja udah
capek, makanya kita gantian bawanya. Soalnya jalannya jalan setapak, sampingnya jurang. Jos. Setelah sekian lama berjalan, tak kerasa langit sudah mulai gelap. Kami berlima pun sampai di pos 5 sekitaran jam setengah 6 sore. Dan pemandangan yang cantik sekaligus menguji mental yaitu puncak Gunung Slamet terlihat dari sini. Karena cahaya langit yang sudah mulai redup, kami pun bergegas mendirikan tenda, memasak, dan beristirahat untuk memulihkan tenaga. Karena rencananya kami berlima akan melakukan summit attack pada jam 3 pagi. Pada pukul 3 pagi, kami bersiap-siap untuk memulai summit attack ke puncak Gunung Slamet. Enggak bareng mudun bareng yo. Waduh dari Yo, foto sak tur. Sukses yo. Seperti yang dijelaskan dari awal, jalur ini sepi peminat, bisa dibuktikan melalui vegetasi yang sangat lebat di sekitar pos 6 sampai ke pos 7. Jadi di jalur via kompak ini vegetasinya masih, lihat kanan kirinya masih dipenuhi bunga tumbuhan. Jadi itulah alasan kenapa kita dari awal dari tenda, dari area camp langsung menggunakan jas hujan. Takutnya sampai di atas pakaian kita basah atau kotor, walaupun cuacanya nggak hujannya. Ini tetap kita pakai mengantisipasi bertambahnya gejala hipotermia. Sayangnya, ada sedikit kendala yang menghambat perjalanan kita kali ini. Rifki yang sedari area camp merasa mual-mual meminta untuk berhenti sejenak. Lalu Mas Kenol pun membuka emergency blanket, menyalakan kompor, dan dia pun selaku pemimpin meminta kami untuk tidak memaksakan muncak karena sangat beresiko. Puncak itu bonus katanya. Apa boleh buat? Saya yang bisa dibilang masih pemula di antara teman-teman saya yang lainnya nurut-nurut saja. Di dalam hati saya, dalam artian kami tidak melihat sunrise di gunung. Jam menunjukkan pukul 5 pagi dan kita baru sampai di pos 7. Dan kita masih stuck beristirahat di sini. Alhamdulillahnya, setelah dikasih air hangat dan minum tolak angin, Rifki kembali meminta untuk mendaki. Dan Mas Kenol pun langsung meminta Dewi untuk memimpin barisan di depan, membuka jalur yang sudah rapat. Aman. Bismillah ya, bentar lagi. Setelah lelah dengan perjalanan, kami pun tiba di Pelawangan atau pos terakhir yaitu pos 8 pada pukul 6 pagi. Dipikir-pikir kami cepet juga, bukan tanpa alasan, karena batas untuk menikmati puncak Gunung Slamet hanya sampai jam 8 pagi. Tentu saja karena alasan keselamatan. Dari jam 8 sampai jam 9, angin bergerak cukup kencang di atas puncak. Tantangan sebenarnya sudah terlihat di depan sana. Ketika Rifki meminta kami berempat muncak tanpa dirinya, suasana pun jadi serba salah. Apakah kita akan muncak tanpa Rifki dalam artian ditinggal di Pelawangan? Kami merasa sangat tidak enak. Tapi di sisi lain, puncak sudah terlihat sangat dekat dari sini. Kami berempat pun membuat perjanjian kepada Rifki untuk tetap di sini sampai kami turun. Dengan mantap, Rifki pun mengiyakan kami karena dirinya sudah bolak-balik mendaki atap tertinggi Jawa Tengah. Kami pun langsung menginjak bebatuan yang runcing serta tanah yang rapuh.
Kita akan membaca tali. Sini ada tali sampai ke atas. Bismillah. Selamat landai. Selamat landai. Sedikit menyiutkan mental kami, tangan terasa sakit serta kaki pegal. Kami pun terus berjalan berusaha sampai di punggungan. Mental kami pun semakin ciut, terutama saya. Untuk apa saya melakukan hal yang menurut sebagian orang tidak bermanfaat ini? Ditambah waktu yang mepet untuk sampai ke puncak. Teman-teman saya pun menyemangati saya untuk kembali bersemangat karena puncak tinggal sedikit lagi. Saya pun kembali berusaha menguatkan mental, sedikit demi sedikit melangkah menggapai puncak. Setelah melewati trek yang cukup menguras energi, kita pun mulai melihat bendera Indonesia yang terlihat berkibar dari kejauhan, menandakan puncak tinggal sejangkal lagi. First time langsung atap ke atas. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup saya pun akhirnya bisa menggapai puncak atap tertinggi Jawa Tengah. Ada rasa kagum serta haru bangga di dada. Akhirnya, saya bisa menemukan jawaban untuk keraguan saya tentang pendakian. Tak berlama-lama, seberes berselebrasi dan foto-foto, kita berempat bergegas turun untuk kembali kepada Rifki yang sudah menunggu. Sila. Setelah sampai di Pelawangan, kami kembali ke tenda, beristirahat sebentar, memasak dan membongkar tenda, lalu melanjutkan untuk turun ke base camp. Setelah perjalanan turun yang cukup lama dari puncak, kami pun akhirnya tiba di base camp ketika gelap sudah tiba. Setelah berkemas-kemas di base camp, saya dan teman-teman pun berencana pulang dan sekedar mampir untuk menghangatkan tubuh dengan mandi air hangat. Air yang begitu hangat seolah-olah melupakan keindahan yang tadi pagi saya kagumi ketika di puncak. Perasaan rindu tentang gunung sudah saya rasakan. Saya sedang merasa jatuh cinta kepada hobi baru, pengalaman baru, serta tantangan baru. Pesan yang dapat saya sampaikan dari pendakian kali ini adalah jangan pernah mengeluh kepada sesuatu yang sedang kita hadapi, karena kedewasaan manusia ditentukan ketika menghadapi sebuah cobaan. Sabar atau tidaknya menghadapi situasi, benar atau salahnya mengambil sebuah keputusan, akan berakibat baik atau buruk kepada tujuan kita yang ada di depan. Salam bahagia, salam generasi muda, Reza Zakaria. Menitipkan salam dari